pertanyaannya adalah 12 tahun bergulirnya reformasi, mengapa pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan yang menginjak rakyat untuk menyenangkan pihak asing. Praktik KKN masih terjadi di mana-mana dengan modus yang lebih lihai dan sembunyi-sembunyi, tetapi menggurita begitu kuat. Demokrasi telah menjadi demokrasi lip service, pesta demokrasi menjadi panggung sandiwara dengan rakyat menjadi penonton. Hari-hari dari bangsa ini dihabiskan untuk mengejar kemenangan, pertarungan politik pemilu, konflik antar pendukung, serta sengketa hasil pemilu. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya untuk Saudari Dayinta Anggun, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Rafga. Saya akan menyampaikan tentang fenomena radikalisme di era reformasi. Pada era reformasi, pada kenyataannya menghidupkan kembali semangat egosentris kelompok-kelompok tertentu, baik itu sifatnya etnis, kedaerahan, maupun agama. Kepentingan masyarakat sebagai suatu bangsa menjadi terpecah-pecah, dan ujungnya ialah bangkitnya kelompok-kelompok radikal di Indonesia, khususnya kelompok radikal keagamaan. Fenomena radikalisme pada era reformasi muncul ketika era reformasi bergulir dan organisasi pengusung ideologi radikal relatif tidak mendapatkan tekanan yang berarti dari negara di era reformasi ketimbang di era Orde Baru yang otoritarian. Hal ini menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak terungkap dari implementasi maupun sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang kelihatannya di era Orde Baru Pancasila selalu ditekankan sebagai asas tunggal dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara. Karena dalam kenyataannya pelaku tindak radikalisme justru warga negara Indonesia sendiri, bukan warga negara lain. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa sosialisasi maupun implementasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan selama ini tidak menyentuh alam pikiran seluruh masyarakat Indonesia. Tidak semua warga Indonesia paham betul apa itu Pancasila, apa kegunaan Pancasila, apa tujuan Pancasila bagi kehidupan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Baharum. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Anggun. Saya akan menyampaikan kurangnya kontribusi pemerintah dalam hal ini pada saat reformasi yang menyebabkan masih banyak permasalahan-permasalahan kemudian diikuti dengan kejadian-kejadian atau aksi-aksi yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Banyak hal yang memicu pada perpecahan negara. Contohnya seperti pemisahan Timur-Timur menjadi negara merdeka melalui referendum yang disponsori oleh PBB karena adanya konflik antar pro kemerdekaan dan pro Indonesia menimbulkan korban jiwa. Hal tersebut menurut saya adalah kesalahan pemerintah karena ketidakstabilan sistem dan struktur kerja pada masa itu. Kemudian silakan untuk Saudara Ernanda menyampaikan topik berikutnya. Baik, terima kasih Saudari Baharum Rukoyati Indah Fakriah. Di sini saya akan menyoroti tentang konflik Maluku yang terjadi pada tahun 1999 sampai dengan 2000. Pada awalnya, konflik ini hanya berupa konflik antar kelompok yang bersifat lokal. Akan tetapi lama-kelamaan konflik tersebut berubah menjadi serius, bahkan melibatkan SARA dan juga menyebabkan korban jiwa. Konflik tersebut tidak serta-merta hanya dikarenakan oleh konflik antar kelompok yang terjadi saat itu saja. Konflik tersebut ternyata juga dipicu adanya campur tangan dari elit politik yang memperebutkan kekuasaan selepas runtuhnya rezim Orde Baru. Gary Van Klinken
dalam bukunya yang berjudul Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia di halaman 186 menyebutkan bahwa dalam sebuah referensi untuk memberikan input bagi menteri dalam rangka sidang MPR mendatang, aktivis HMI yaitu Syaiful Bahri Rurai mengusulkan pembentukan provinsi baru dengan nama Maluku Utara. Di balik layar, ternyata ide tersebut merupakan pemikiran dari Bupati Halmahera, yaitu Bahar Anggili. Usulan tersebut akhirnya membakar imajinasi semua dan memicu gelombang nasionalisme dan persatuan lokal. Dalam buku yang sama, pada halaman 188, Henry van Klinken juga menyebutkan bahwa sebelum Habibie kehilangan kursi kepresidenannya, dia menandatangani sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa Maluku Utara menjadi provinsi baru. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang 46/1999 pada tanggal 4 Oktober 1999. Undang-undang itu mempertimbangkan berbagai kepentingan kelompok elit Maluku Utara pada saat itu. Dan pada saat itu juga para elit tersebut mulai tarik-menarik menuju dua kubu. Yang satu di seputar Sultan Ternate dan sebagian lainnya mengitari mereka yang menentangnya. Mereka menentang undang-undang tersebut karena provinsi itu dinamakan Maluku Utara, bukan nama yang terdengar terlalu tradisional yaitu Maluku Kiraha seperti yang dikehendaki oleh Sultan. Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah elit Maluku saat itu, yang tentunya juga bagian dari pemerintahan Indonesia, tidak mencerminkan sikap Pancasila yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Hal yang mereka buat itu sungguh sangat menyebabkan perpecahan di Maluku Utara pada saat itu, yang sebenarnya berawal dari konflik yang kecil bersifat lokal, akan tetapi di kemudian hari konflik tersebut menjadi konflik besar-besaran dan bahkan memakan korban jiwa. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Pradania Putri. Silakan. Oke, saya akan menyampaikan kesimpulan dalam diskusi malam ini. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang diakui di negeri ini sempat menjadi sirna. Sudah hitungan tahun Indonesia memasuki era reformasi. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan. Mampukah Pancasila memberikan pengharapan lebih baik untuk negeri ini? Dilihat dari faktanya sungguh memprihatinkan. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila, tetapi belum memahami makna yang sesungguhnya. Bangsa Indonesia merasakan 8 tahun berselang ini, terutama pada awal-awal reformasi, di sana-sini dalam penggal-penggal waktu tertentu muncul semacam disorientasi, penolakan, konflik keagamaan,
pesimisme, apatisme, demoralisasi, kekosongan, kemarahan, dan bahkan kebencian. Oke, sekian kesimpulan dari saya. Silakan teman-teman apabila ada yang menanggapi untuk diskusi tadi. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari teman-teman dan juga penyampaian kesimpulan dari saudari Ada. Kemudian silahkan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapan atas topik atau materi yang telah disampaikan tadi, atau pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Tadi Saudara Rafga telah menyampaikan bahwa dalam melaksanakan demokrasi, kita harus dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sekarang yang ingin saya tanyakan, menurut teman-teman nih, seberapa penting penerapan Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari, tentunya pada masa reformasi seperti ini. Dipersilahkan untuk yang ingin menjawab. Ya, saya Ernanda izin menanggapi dari pertanyaan dari Baharum Rukoyati Indra bahwa seberapa penting Pancasila di kehidupan kita ini. Menurut saya itu sangat penting karena Pancasila merupakan ideologi negara kita dan itu merupakan landasan fundamental dari negara kita ini. Jika diibaratkan sebagai sebuah rumah, Pancasila itu merupakan fondasi daripada rumah itu sendiri, dan tentunya fondasi itu harus kokoh. Karena jika fondasi itu tidak kokoh, maka rumah yang akan ditinggali itu nantinya akan roboh. Begitu juga dengan negara. Jika fundamentalnya saja tidak kokoh, bagaimana nantinya ke depannya Pancasila, bagaimana ke depannya negara itu akan berjalan? Pastinya tidak berjalan dengan baik, serta banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang tidak berdasarkan pada ideologi apapun. Yes, itu tanggapan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Oke, saya Muhammad Afgan Andrea Santo mau menanggapi dan menambahkan bahwa nilai Pancasila sangat penting di kehidupan kita karena nilai Pancasila akan menjadi suri tauladan yang akan berguna bagi kita di kehidupan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa berguna bagi bangsa dan negara ini. Sekian dari saya. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya akan mengajukan pertanyaan yang lain. Menurut teman-teman, bagaimana sih caranya menyosialisasikan Pancasila kepada masyarakat Indonesia di era reformasi seperti sekarang ini?